Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring Bahasa Indonesia tentang menganalisis struktur teks cerita sejarah. Saya Rizka Anggi dari SMA Negeri 3 Brebes. Pada materi ini, kompetensi dasar 3.3 mengidentifikasi informasi yang mencangkup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi dan resolusi dalam cerita sejarah lisan atau tulis. Tujuan pembelajaran yang pertama, mendata informasi penting dalam teks cerita sejarah. 2. Menentukan hal-hal menarik dalam novel sejarah. 3. Mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah. 4. Membedakan teks cerita sejarah atau novel sejarah. Pada materi ini, saya akan menjelaskan lebih rinci tujuan pembelajaran pada poin 3 dan 4. Struktur teks cerita sejarah. Pertama, pengenalan cerita atau orientasi. 2. Pengungkapan cerita. 3. Menuju konflik atau rising action. 4. Puncak konflik atau komplikasi. 5. Penyelesaian atau resolusi. Dan yang terakhir, 6. Koda. Orientasi adalah pengenalan setting cerita, mengatur tempat, waktu, tokoh, penokohan, dan peristiwa. Pengungkapan peristiwa adalah peristiwa awal meliputi permasalahan atau pertentangan para tokoh. Menuju konflik yaitu terjadi peningkatan perhatian, emosi, atau masalah. Komplikasi adalah permasalahan memuncak atau klimaks cerita sehingga cerita mendebarkan. Resolusi, wujud akhir cerita dari kondisi atau nasib yang dialami tokoh utama dan tokoh lainnya. Koda adalah pesan atau komentar cerita disampaikan pengarang atau diwakili tokoh dalam cerita. Yuk, sekarang kita pasangkan struktur teks cerita sejarah yang sebelumnya sudah kita bahas bersama. Tujuannya yaitu untuk menguji pemahaman kita. A. Mengenalkan setting tempat, waktu, alur tokoh, dan peristiwa adalah betul. 1. Orientasi. B. Peristiwa awal menimbulkan konflik adalah betul. 2. Pengungkapan peristiwa. C. Meningkatnya perasaan dan bertambahnya kesulitan tokoh adalah betul. 3. Menuju konflik. D. Cerita mendebarkan atau klimaks dan perubahan nasib beberapa tokoh adalah 4. Puncak klimaks. E. Akhir cerita berisi situasi atau nasib akhir dalam tokoh utama adalah betul. 5. Resolusi. F. Penutup komentar atau pesan disampaikan oleh pengarang atau seorang tokoh adalah betul. 6. Koda. Perbedaan teks sejarah dengan novel sejarah adalah berikut. Teks sejarah yang pertama, peristiwa pernah terjadi, sedangkan novel sejarah, peristiwa tidak pernah ada. 2. Teks sejarah, sejarawannya terikat proses masa lalu. Sedangkan novel sejarah, novelis bebas menciptakan imajinasinya, mulai mengatur latar, tempat, tokoh, hingga cerita. 3. Teks sejarah, hubungan yang ada sekarang dapat dilacak eksistensinya di masa lampau sebagai bukti. Sedangkan novel sejarah, faktor kerekayasaan membuat kepaduan cerita dan ada relevansinya, terkadang juga ada hubungannya dengan situasi sejarah. 4. Pada teks sejarah, sejarawannya terikat pada fakta mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Sedangkan novel sejarah, pengarang terikat fiksi, tidak dibuktikan atau berkas. Dan yang kelima, teks sejarah, pelaku, situasi, dan kondisi hidup semua harus sesuai dengan kenyataan. Sedangkan novel sejarah, pelaku, situasi, dan kondisi hidup semua adalah hasil imajinasi. Perhatikan contoh analisis struktur teks novel sejarah.
dengan judul Gajah Mada Bergelut dalam Tahta dan Angkara. Di sini terdapat 3 kolom. Ada kolom kutipan novel sejarah, struktur, keterangan. Untuk kutipan novel sejarah bisa kalian ambil di bacaan teksnya. Sedangkan struktur disesuaikan dengan struktur teks cerita sejarah. Keterangan itu adalah hasil dari penjelasan atau inti analisis struktur teks cerita sejarah. Di sini sesuai dengan hasil kutipan novel dituliskan struktur orientasi. Keterangannya yaitu penjelasan tentang latar waktu dan situasi cerita yang akan diceritakan, yaitu pada masa kerajaan Majapahit. Berikutnya struktur, ada pengungkapan peristiwa, kemudian menuju konflik, dan masih menuju konflik. Lalu ini masuk sudah ke puncak konflik dan resolusi. Di sini ada keterangannya masing-masing pada tiap struktur. Nah, ini sudah memasuki dalam struktur resolusi, yaitu di tahap penyelesaian masalah untuk di Kerajaan Majapahit. Dan ini kita memasuki sudah dalam struktur koda. Sini adalah bagian akhir dari novel. Penulis memberikan pernyataan tentang semua peristiwa yang terjadi dengan kalimat penutup. Nah, di sini baru dijelaskan. Sang waktu pula yang menggilas semua peristiwa menjadi masa lalu. Penugasan, analisislah struktur novel sejarah dengan judul Mangir karya Pramudia Anantatur. Untuk bacaan teksnya ada di link deskripsi video saya. Sekian pembelajaran daring bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.